Halo Sobat Upgrader Belajar Sendiri, ketemu lagi dengan saya Rio, dan selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun baru ini, semuanya jadi jauh lebih baik buat kita, baik itu karir, rezeki kita, dan semua-semuanya deh. Ya, semoga ini menjadi tahun yang lebih baik buat kita semua dan ke depannya. Amin. Oke, kali ini saya mau sharing sesuatu tentang ini teknik ya. Teknik yang wajib dimiliki sama semua sales gitu. Jadi apapun bidangnya, pekerjaannya sales, otomotif, sales handphone, sales, home appliances atau apapun, skill ini harus punya. Ya, skill apa ini? Skill untuk mencari tahu kebutuhan konsumen. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan bertanya. Ya, skill ini bisa membantu si para sales ini untuk mencari tahu kebutuhan konsumen, untuk mendapatkan kebutuhan konsumen dengan mudah. Dan juga pertanyaannya nanti itu bisa digunakan sebagai bahan untuk menjelaskan atau untuk menjelaskan kembali tentang keberatan-keberatan yang dirasakan oleh konsumennya. Jadi di sini ada tahapan keberatan nantinya pada saat presentasi. Nah, untuk menjawab keberatan-keberatan dari konsumen itu kita bisa menggunakan jawaban yang kita tanyakan tadinya. Oke, nanti saya akan bahas lebih lengkapnya. Siapin cemilan, kita sharing bareng-bareng. Oke, tadi saya sudah jelaskan di awal. Teknik ini wajib dimiliki sama para sales gitu. Teknik apa? Yaitu bertanya. Ya, karena memang untuk mencari tahu kebutuhan konsumen atau mendapatkan kebutuhan konsumen adalah dengan cara bertanya. Kalau misalnya ada sales yang tidak mau bertanya, ya kalau ketemu saya sih boleh-boleh aja ya. Asal sales itu punya indera keenam, ya bisa menerawang gitu. Ketemu sama konsumennya dia dari jauh dia udah bisa ngelihat, si bapak ini sepertinya akan membeli handphone tipe, wah udah langsung salaman, ngobrol, bla bla bla. Kalau bisa seperti itu nggak masalah, silakan kalau punya indera keenam, ya. Tapi kalau nggak punya, ya harus menggunakan dengan cara bertanya, ya. Banyak-banyak bertanya. Nah, pertanyaan ini sendiri tidak ada aturannya, ya. Pertanyaan ini tidak ada urutannya baiknya harus seperti apa, ya. Pertanyaan ini dilakukan secara fleksibel, secara situasional. Jadi si salesnya sendirilah yang tahu harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana. Tapi yang jelas, di pertanyaan ini saya akan bagi menjadi 2 jenis pertanyaan deh. Yaitu pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan terbuka, dan yang kedua adalah pertanyaan tertutup. Apa itu pertanyaan terbuka? Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang bisa kita gunakan kepada lawan bicara kita nantinya, di mana jawabannya itu yang akan diberikan kepada kita itu luas. Ya, itu pertanyaan terbuka ya, jawabannya luas gitu. Maksudnya luas itu seperti apa? Jadi gini, kalau saya misalnya tanya, eee Bapak A itu hobinya apa ya? Itu adalah jenis pertanyaan yang terbuka. Hobinya apa ya? Kan banyak, dari sekian banyak hobi itu dia bisa menjawab atau bisa memilih, ya apa saja, memancing, mendaki gunung atau segala macam, banyak. Pertanyaan terbuka, jawabannya luas gitu. Terus ada satu lagi, pertanyaan tertutup, ya. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang, jika kita tanyakan ke lawan bicara kita, jawabannya adalah iya atau tidak, atau hanya ada 2 pilihan. Contohnya, sama, saya bertanya ke Bapak A, Bapak A lebih suka makan bakso atau mie ayam? Ya, hanya ada 2 pilihan tadi, bakso atau mie ayam. Ya, itu adalah pertanyaan tertutup, pertanyaan yang jawabannya hanya ada 2 pilihan, ya. Tadi mie ayam atau bakso atau yang lainnya contohnya, seperti itu. Nah, dari 2 jenis pertanyaan itu, si sales harus bisa mengkombinasikannya. Bisa harus mainkan dengan cantik, dengan indah gitu. Kapan dia harus melakukan pertanyaan terbuka, kapan dia harus melakukan pertanyaan tertutup. Ya, yang jelas semua pertanyaan itu haruslah mengkerucut. Harus mengkerucut ke kebutuhannya konsumen. Atau ya dalam artian ini kita dari sudut pandang sales ya, produk yang mau kita push gitu.
Sales kan punya stokan, ya punya tahu dan hafal stokan. Nah, dia mau nge-push barang apa, itu dia bisa melakukan hal tersebut dengan cara apa? Bertanya. Tapi pertanyaan tersebut harus mengkerucut ke satu produk yang dituju tadi. Ya semacam seperti menggiring lah, tapi secara halus dengan cara bertanya tadi. Ya, pertanyaannya bisa terbuka atau tertutup, terserah. Ya, yang jelas tipsnya. Satu, jika menggunakan pertanyaan terbuka, jangan terlalu banyak. Kenapa? Takutnya nanti kemana-mana, ngawang-ngawang. Ya nggak jelas tujuannya mau kemana. Padahal kan harusnya pertanyaan itu mengkerucut, ya menyempit ke satu tujuan kita, yaitu produk yang ingin kita jual atau yang sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Seperti itu. Terus yang kedua, jangan terlalu banyak menggunakan pertanyaan yang tertutup. Oke? Kenapa? Ya kesannya nanti kasar banget, seperti interogasi. Ya, gitu, tertutup. Karena hanya ada 2 pilihan. Contoh kayak begini. Saya tanya misalnya konsumennya, "Bapak, mau cari mesin cuci yang kapasitas berapa? 7 atau 8 kilo?" Pertanyaan tertutup. "Oh, oke, di rumah ini, siapa nanti akan menggunakannya? Istri Bapak atau pembantu Bapak?" Terus, "Iya, Bapak sebelumnya sudah tahu perbedaan antara mesin cucinya yang front load bukaan depan atau top load bukaan atas?" Nah, kan terlalu banyak tuh pertanyaan yang hanya memberikan dia 2 pilihan. Jadi kesannya seperti interogasi, konsumen akan tidak nyaman, ya. Tipsnya seperti itu. Jadi yang baik bagaimana? Ya sales tersebut harus bisa menggabungkan, ya. Harus bisa menggabungkan pertanyaan tertutup dan terbuka, dimainkan secantik dan seindah mungkin, sesuai dengan kondisi situasional yang ada di lapangan, ya. Jadi itu tadi, tujuannya bertanya adalah untuk mencari tahu kebutuhan konsumennya atau mengarahkan ke produk yang kita ingin jual, ya. Yang pertama dan yang kedua, pertanyaan tadi bisa kita gunakan sebagai bahan untuk nanti, apa ya, membantah keberatan konsumen. Jadi seperti ini, pertanyaan-pertanyaan tadi yang setelah dilontarkan, kita harus simpan selama presentasi. Jawaban dari konsumennya itu harus kita simpan selama presentasi. Jadi nanti ketika misalnya ada keberatan dari konsumen, entah misalnya kita ada miss sehingga konsumen merasakan keberatan misalnya, "Mas ini kayaknya masih kurang cocok deh sama saya." Nah, teman-teman itu bisa menggunakan, jawaban yang konsumen tadi yang kita tanyakan. "Loh, Pak, tadi berdasarkan pertanyaan saya di awal, Bapak kan butuhnya handphone dengan, kamera 12 megapiksel supaya nanti hasil cetaknya bisa dipajang di ruang tamu." Seperti itu. Jadi debatnya itu menggunakan, bukan debat ya, kayak menjawab keberatan konsumennya itu dengan, ya jawabannya dia sendiri yang di awal tadi kita tanyakan. Jadi nggak kemana-mana. Ya, contoh lagi misalnya, "Mas, tapi kayaknya kulkasnya ini, kemahalan deh, masih kemahalan buat saya." Sama, tadi kita nanya apa, kita balikin jawabannya, "Loh kan Bu, mohon maaf Bu, tadi Ibu saya sudah bertanya dan Ibu tadi setuju jawab, kalau fitur yang saya jelaskan ini bisa memangkas biaya listrik bulanan Ibu dan Ibu sudah setuju, Ibu bilang fiturnya bagus." Terus dijelasin lagi, "Jadi ini seperti investasi loh Bu, bla bla bla." Jadi gitu, untuk menjawab keberatan dari konsumen adalah dengan cara tadi, kita simpen, kita keep semua tuh jawaban yang sudah kita tanyakan ke konsumen. Jadi nggak ada lagi kita menjawab keberatan konsumen dengan emosi lah, dengan mengarang cerita-cerita lah, apalagi sampai menjelekkan brand-brand kompetitor. Kenapa harus ngejelek-jelekin brand kompetitor? Ya, kalau kita melakukan teknik pertanyaan ini, kita punya database tadi yang hasil jawaban dari pertanyaan kita simpen. Nanti ketika ada keberatan kita keluarin. Kayak gitu loh, ya. Jadi ini kenapa saya bilang teknik ini bagus sekali, yang wajib ya kalau bisa dimilikin sama para sales. Karena ya tadi fungsinya, yang pertama untuk mencari tahu kebutuhan konsumen atau nge-push barang yang kita jual, yang kita kan sales nih, ya. Terus yang kedua tadi untuk menjawab keberatan-keberatan dari konsumen nanti ke depannya. Oke, sekian sharing saya kali ini. Tadi kita sudah membahas tentang teknik yang wajib dimiliki sama sales. Ya, mudah-mudahan teman-teman sales yang nonton video ini bisa dapat tambahan ilmu lagi sehingga bisa membantu teman-teman untuk jualan lebih banyak lagi dan achieve target lebih baik lagi nantinya.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini supaya saya bisa lebih sering-sering lagi dan semangat lagi untuk sharing knowledge ke depannya. Oke, saya Rio, pamit undur diri.